Itu gunanya apa? Gunanya apa? Dan ingat, selalu saya katakan bahwa Anda menangani pasien stroke itu problemnya apa, terus tujuanmu apa. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan itu intervensinya pakai apa gitu ya. Jangan Anda balik, saya mau mengaplikasikan PNF untuk pasien stroke. Nah, itu salah. Oh, pasiennya itu kemudian mengalami stiff pada baunya, ya. Jadi kalau berjalan itu kelambian tangannya hilang, kaku begini. Terus kemudian dia kakunya ke arah pola spastiknya seperti ini, elevasi, retraksi. Nah, ini kalau saya berikan PNF untuk upper trunk, scapula pattern, ini mungkin nanti bisa membuat rileks di sini, menurunkan spastisitas yang elevasi retraksi. Terus nanti kalau saya kombinasi scapula dan pelvic pattern, itu nanti akan membentuk pola berjalan yang baik, ada lambaian tangannya. Nah, saya mau aplikasikan P karena ada masalah seperti itu. Jangan kemudian pasien stroke itu bisa diaplikasikan PNF untuk scapula dan pelvic ya sudah saya kasih itu aja, enggak begitu. Jadi ada masalah apa? Nah, masalah itu kemudian bisa diselesaikan dengan pendekatan yang mana. Nah, jadi itu bisa dipakai untuk kondisi tersebut. Nah, polanya itu garis besarnya itu dua. Ya, selalu PNF itu garis besarnya polanya dua, yaitu diagonal ke sana dan diagonal ke sana. Ya, pasti begitu. Yang ekstremitas atas kemarin kan juga begitu ya. Yang pajek dan kebalikannya, kemudian pabek dan kebalikannya. Nah, ini juga sama. Terang juga sama. Nanti ekstremitas bawah juga sama seperti itu. Karena polanya diagonal, pasti diagonalnya satu di sini dan satu di sini. Gak ada diagonal yang lain, Pak. Tidak ada diagonal yang mesti hanya dua. Yang di sini, Pak, ini nggak diagonal. Ya. Yang di sini, Pak, ini nggak diagonal. Diagonal ya, ini dua. Nah, sehingga kemudian polanya di sini adalah anterior elevasi. Khusus untuk terang itu hanya dua komponen gerakan. Sedangkan ekstremitas atas dan bawah itu tiga gerakan: fleksi, abduksi, rotasi. Fleksi, abduksi, rotasi. Tiga. Nanti ekstremitas bawah juga tiga. Tapi khusus untuk terang ini hanya dua komponen. Anterior ini protraksi ya, protraksi. Ini elevasi. Nah, ini nih tidak disebut protraksi elevasi kok. Ya bisa saja. Tapi saya lebih familiar dengan lidah itu anterior elevasi. Terus kebalikannya tentunya adalah posterior depresi. Kalau satunya sudah anterior elevasi, maka satunya adalah anterior depresi. Maka kebalikannya adalah posterior elevasi. Sudah gampang gitu. Oke, silakan ada mungkin. Sisi yang di atas, ya, sisi yang di atas. Posisi tidur miringnya seperti ini, kaki bertumpuk, ya, tidak seperti tadi kakinya. Nah, ini sudah saya lakukan, tapi kelihatannya masih tidak nyaman, belum basah.
ke sana dan diagonal ke sana. Yang ke sana ini adalah anterior elevasi, ya, sehingga kemudian vektornya atau resultantenya ada di sini, kombinasi antara anterior dan elevasi. Kemudian lawannya adalah posterior depresi, jadi kombinasi dari posterior dan depresi. Nah, kalau gerakannya ke sana, posisi kita yang menghadap sesuai gerakan tersebut. Ya. Sebaiknya Anda tidak sejajar bed atau sejajar pasien, begini posisi kakinya, ya, tapi posisinya ya searah dengan gerakannya. Terus kemudian setelah Anda mengetahui gerakannya, posisinya, maka kemudian pegangannya ada di mana. Nah, pegangan ini bisa berubah dari sini dan kemudian dari sini. Nah, supaya tidak berubah-ubah, maka pegangannya kita buat satu di sini, satu di sini. Yang di bahu itu kurang lebih letaknya adalah bahu bagian atas agak ke depan, ya. Nah, sebelah sini. Kemudian yang bagian belakang itu nanti berada di angulus inferior scapula, ya, atau scapula bagian bawah. Nah, selalu PNF itu dimulai dengan perjanjian dengan pasien. Pak, nanti kalau saya bilang gerakan bahunya ini ke atas, ke depan, itu nanti seperti ini Pak, ya. Nah, kalau saya minta Bapak untuk mendorong ke belakang, ke bawah, itu nanti seperti ini. Jadi tarik ke atas ke depan, itu ke sana, kemudian dorong ke bawah ke belakang, itu seperti ini. Oke. Setelah pasiennya paham, tarik ke atas ke depan, nah seperti itu Pak, ya. Dorong ke bawah ke belakang, itu seperti ini. Jadi komponennya dua, ya. Jangan hanya anterior saja atau posterior saja. Ya, seringkali pasien itu hanya bergerak ke depan saja atau ke belakang saja. Ya, salah, ya. Komponennya adalah dua, ke atas dan ke depan, ke bawah dan ke belakang. Ya, maka kemudian kita posisikan ke salah satu posisi dulu, misalnya posterior depresi. Ini posterior depresi, ya. Kemudian kita bilang kepada pasiennya, sambil kita lakukan stretch stimulus, ya. Stretch stimulus seperti ini. Ya, dimana stretch stimulus itu berlawanan dengan gerakan yang kita berikan. Tarik ke atas ke depan, ya, ke atas dan ke depan, ya, jangan ke depan saja. Dorong ke bawah ke belakang. Tarik ke atas ke depan, dorong ke bawah ke belakang. Ya. Jadi seperti itu. Gampang, ya, gampang. Tidak sekompleks PNF untuk upper extremitas dan lower extremitas. Sama, arahnya ke sana, ya, kita atur posisi tubuh kita ke sana. Terus pegangannya gimana? Pegangannya di siku. Yang satu di bahu bagian atas belakang. Pak, kalau saya bilang dorong ke bawah ke depan, itu ke sana Pak, ya. Relax saja, tidak memegang, ya, besar maksudnya. Sana, dorong ke bawah ke depan. Tarik ke atas ke belakang, itu ke sana Pak. Dorong ke bawah ke depan, tarik ke atas ke belakang. Nah, sebaiknya yang bergerak hanya ini saja, ya. Ini terjadi rotasi pada kerangnya. Nah, itu tidak perlu, ya.
dorong ke bawah, ke belakang, ke depan, tarik ke atas ke belakang. Menjadi tubuh, dorong, mendekati tubuh, tarik. Pak, kalau saya bilang kesananya tarik, sebenarnya dorong gimana? Enggak apa-apa, karena kan perjanjian dengan pasien. Ya. Pak, kalau saya bilang kesana itu tarik, tarik ke depan, ke bawah. Kalau sana bilang dorong, saya bilang dorong ke atas, ke belakang, boleh. Ya, karena itu kan perjanjian. Nah, setelah pasien paham, kemudian kita mulai. Kita posisikan ke salah satu posisi, misalnya posterior elevasi seperti ini. Kemudian kita berikan stress stimulus ke arah sana, tapi gerakannya kita minta ke sana. Ya. Dorong ke bawah ke depan. Tarik ke atas ke belakang. Nah, kalau pasiennya sudah familiar, dorong. Contohnya satu kali saja. Tarik. Dorong. Tarik. Hanya pada baunya, tidak perlu rotasi pada bau. Nah, misalnya pasiennya itu spastik, spastiknya ke arah elevasi, retraksi, seperti ini ya, elevasi, retraksi. Maka kemudian gerakan inilah yang kita utamakan. Dorong ke bawah ke depan. Kembalinya Anda pasif saja. Ya, relax, lemes. Lagi Pak ya, dorong. Ya, lemes. Dorong. Ya, lemeskan kembali. Dorong. Lebih kuat lagi, lebih kuat. Nah, Anda kemudian ini tadi repeated kontraksi ya tekniknya. Dorong. Lebih kuat, lebih kuat. Nah, ini repeated kontraksi. Nah, Anda mau meningkatkan kekuatan otot yang ke sana. Kalau kekuatan otot yang ke sana itu meningkat atau aktif, maka kemudian antagonisnya yang ke arah spastik dia akan relax. Maka kemudian spastis akan berkurang. Ya. Dan kalau ini kemudian Anda ulang-ulang, maka baunya yang rigid tadi itu akan menjadi lebih lemas, lebih lembut. Oke, itu beda. Tapi kalau kemudian pasiennya ada nyeri bau, ya bukan PNF ini yang terpilih. Dia ada nyeri bau, cocok untuk saya berikan PNF. Tidak, PNF seperti ini tidak mengurangi nyeri bau. Ya, kalau pasiennya ada nyeri bau, ya terapinya mungkin Anda pikirkan, oh saya beri SWD dulu. Oh mungkin saya kemudian lakukan mobilisasi dulu pada sendinya. Mungkin passive movement, relax ya. Terus mungkin juga saya lakukan manipulasi pada sendi baunya. Ya kalau itu ada nyeri bau. Nyeri bau tidak cocok diberikan PNF. Nah kalau ada nyeri bau tapi juga kakunya indikasi untuk diberikan PNF tapi ada nyeri, maka kemudian PNF-nya itu nyerinya menjadi precaution. Berarti Anda harus melakukan latihan ini sambil Anda monitor nyerinya. Pak, kalau nyeri sekali bilang Pak ya, Anda tidak memprovokasi nyerinya. Ya, jadi nyerinya menjadi precaution. Oke, nah, pasien stroke itu sering ya terjadi nyeri bau dan sumbulasi. Jadi berarti ini manfaatnya untuk merelakan area gelang bau Pak ya, ya menurunkan spastisitas itu Pak ya, ya. Kemudian nanti membentuk gerakan
ayunan lengan pada saat berjalan Mbak ya. Bukan untuk mengurangi nyeri. Kalau untuk nyeri baunya Anda mau kasih PNF-nya pada pola ekstremitas atas. Ya, Anda lakukan slow reversal berulang-ulang, itu mungkin bisa membuat baunya itu menjadi lebih rileks dan mungkin nyerinya bisa berkurang. Oke, yang berikutnya untuk lower trunk atau pelvic. Polanya sama, anterior elevasi, posterior depresi, dan yang kedua di sini, ya. Posterior elevasi dan anterior depresi. Lakukan yang pertama, anterior elevasi dan posterior depresi. Arahnya ke sana, posisi tubuh kita juga. Nah. Setelah itu kemudian kita pegangan kalau Anda mau berubah-ubah itu kemudian di sekitar sias dan di sekitar tulang ibu atau pantat pasnya. Tapi kalau Anda tidak mau berubah-ubah pegangannya, maka satu pegang di sini, satunya pegang di sini. Pak, kalau saya bilang tarik ke atas ke depan itu nanti seperti ini Pak ya. Nah, ke atas dan ke depan ini tetap. Nah, ya. Kemudian dorong ke bawah, ke belakang, dudukin tangan saya. Nah, ini nanti akan seperti ini. Jadi gerakannya akan seperti ini dan kemudian seperti ini. Nah, ini membuat pasien bisa bergerak seperti ini itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Kadang-kadang pasiennya ada yang geli, ada yang malu, ada yang segan gitu ya. Selama hidup saya nggak pernah goyang pinggul loh Pak. Jadi suruh goyang. Jadi menggerakkan ini aja kadang-kadang sulit. Ini modelnya gampang. Ditarik ke atas depan, dorong ke bawah ke belakang, dudukin tangan. Oke, setelah pasiennya paham, kita mulai. Pak, ini kalau saya di sini boleh Pak, boleh, tapi menurut saya lebih nyaman ini. Ini oke Pak. Kita posisikan ke posterior depresi dulu, kemudian kita stretch stimulus ke arah posterior depresi, tapi aba-abanya tarik ke atas ke depan. Tarik ke atas ke depan. Sekarang dorong ke bawah ke belakang, dudukin tangan. Oke ya. Tarik ke atas ke depan. Dorong ke bawah ke belakang, bikin tangan saya. Ya, ininya nggak usah bergerak. Yang pinggirnya susah. Terus yang kedua, yaitu posterior elevasi dan anterior depresi. Maka pegangannya kalau sudah di sias, ini sekarang di sekitar sip. Sip, terus kemudian yang satu pegang di lutut. Bawah ya sekitar ini apa? Yang tempatnya lah. Pak, kalau saya bilang dorong ke bawah, Pak, gerakan ke sana. Dan kalau saya bilang tarik ke atas ke belakang itu sana. Jadi gerakannya ke sana dan ke sana. Ya. Ke atas ke belakang, ke depan bawah, ke atas ke belakang, ke depan bawah. Oke. Nah setelah siap kita posisikan ke salah satu posisi dulu, misalnya posterior elevasi.
Tarik ke atas ke belakang. Dorong ke bawah ke depan. Tarik ke atas ke belakang. Terus kemudian untuk membentuk pola berjalan, mana kalau orang berjalan itu seperti ini ya. Anda lihat ini kombinasi antara batik dan kapulan. Maka kemudian seperti ini. Ini polanya yang ini. Anterior elevasi, ini seolah-olah anterior elevasi. Kemudian yang di sini posterior depresi. Jadi dua-duanya itu pakai pola ini. Nggak asik. Tapi gerakannya berlawanan. Jadi ini anterior elevasi, ini posterior depresi. Atau